Wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu semua ya, calon peserta P3K PPPK tahun 2024. Kali ini adalah pertama kali di channel kami membahas tentang latihan-latihan soal eh, untuk persiapan ya tes P3K di tahun 2024. Silakan Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan bisa diklik subscribe ya. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari kami tentunya di Bimbela Channel. Baik Bapak Ibu yang baru subscribe, saya doakan ya semoga Bapak Ibu lulus semua di tahun 2024 ini menjadi P3K. Amin, Allahumma amin. Kita mulai dari latihan soal yang pertama. Teori yang menganggap bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang sudah ada disebut. A. Teori kognitivis, B. Teori behavioris, C. Teori humanistik, atau D. Teori konstruktivis. Silakan Bapak Ibu jawab. Ya Bapak Ibu, betul sekali. Yang tepat jawabannya adalah D ya, teori konstruktivis. Kata kunci untuk soal ini Bapak Ibu adalah di kata membangun ya. Jadi membangun pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. Silakan diingat-ingat, membangun sama artinya dengan konstruktivis ya. Konstruksi itu kan membangun ya, bangunan. Nah, dan sebagainya itu kata kuncinya. Dalam menjawab soal kita harus paham apa itu kata kunci dari tiap soal. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal yang kedua. Teori yang diperkenalkan oleh Jane Piaget tentang tahapan perkembangan kognitif anak-anak terdiri dari A. Sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. B. Sensori motor, praoperasional formal, dan postformal. C. Sensori motor, kognitif, sosial, dan emosional. Atau D. Sensori motor, operasional formal, kognitif, dan sosial. Baik, silakan Bapak Ibu jawab. Dan jawaban yang tepat adalah oke, betul sekali A ya. Menurut ini adalah tahapan perkembangan kognitif pada anak-anak menurut Jane Piaget, sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Oke, kita lanjut next Bapak Ibu. Soal yang ketiga. Siapakah tokoh utama yang mengembangkan teori behaviorisme? A. Lev Vygotsky, B. F. Skinner, C. Abraham Maslow, atau D. John Dewey. Silahkan Bapak Ibu. Di sini kata kuncinya adalah behaviorisme. Ya, yang jawaban yang tepat adalah F. Skinner ya, betul F. Skinner ya Bapak Ibu. Itu adalah tentang teori behaviorisme. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Menurut teori konstruktivisme, pembelajaran adalah proses di mana siswa A. menerima pengetahuan dari guru secara langsung, B. menggunakan pengetahuan baru untuk mengubah skema mental mereka, C. menghafal informasi untuk ujian, atau D. menyelesaikan tugas dengan bantuan teknologi. Baik, dan jawaban yang tepat adalah B Bapak Ibu ya, menggunakan pengetahuan baru untuk mengubah skema dan mental mereka ya. Ini adalah teori konstruktivisme. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Teori yang mengajarkan bahwa pembelajaran terjadi melalui observasi dan peniruan perilaku orang lain disebut A. Teori humanistik, B. Teori kognitif, C. Teori behavioris, atau D. Teori pembelajaran sosial. Silakan Bapak Ibu jawab. Dan jawaban yang tepat adalah D ya Bapak Ibu, teori pembelajaran sosial. Di sini kata kuncinya adalah observasi dalam meniru perilaku orang lain ya. Ini bisa kita dapatkan tentunya di lingkungan sosial. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Siapakah tokoh utama yang mengembangkan teori humanistik? A. Carl Rogers, B. F. Skinner, C. Jane Piaget, D. Lev Vygotsky. Oke, dan jawaban yang tepat adalah Carl Rogers. Ini untuk teori humanistik ya Bapak Ibu ya.
Oke, kita lanjut ke soal yang ke-7. Prinsip dasar dari teori kognitivisme termasuk A. Fokus pada penguatan eksternal dan respons terhadap stimulus. B. Pengembangan skema mental melalui proses internal seperti berpikir dan memproses informasi. C. Penerapan teknik pengajaran langsung tanpa mempertimbangkan latar belakang siswa. Atau D. Menyediakan materi yang hanya sesuai dengan gaya belajar siswa. Silakan Bapak Ibu jawab. Dan jawaban yang tepat adalah B, Bapak Ibu ya. Pengembangan skema mental melalui proses internal seperti berpikir dan memproses informasi. Ini adalah teori ruh dari teori kognitivisme ya Bapak Ibu ya, yaitu mengembangkan skema mental. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam penyelesaian masalah nyata dan kompleks untuk mengembangkan keterampilan kritis dan pemecahan masalah disebut A. Model pengajaran langsung, B. Model pembelajaran kooperatif, C. Model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, atau D. Model pembelajaran inquiry. Oke, silakan Bapak Ibu jawab. Dan jawaban yang tepat adalah C ya, model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Di sini kata kuncinya adalah penyelesaian masalah nyata dan kompleks, Bapak Ibu ya. Oke, jadi sesuai dengan kunci dari tiap soal ya, adalah kisi-kisi atau kiat-kiat cara kita menjawab sebuah soal. Kita lanjut ke soal nomor 9. Apakah proses yang digunakan untuk belajar melalui pengamatan dan meniru perilaku orang lain disebut A. Observational learning, B. Operant conditioning, C. Classical conditioning, atau D. Cognitive dissonance? Silakan Bapak Ibu jawab. Dan jawaban yang tepat adalah observational learning ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal terakhir untuk latihan di part yang pertama ini. Soal nomor 10. Motivasi intrinsik dalam pembelajaran adalah A. Dorongan untuk belajar karena imbalan eksternal seperti nilai atau pujian. B. Dorongan untuk belajar karena kepentingan pribadi dan rasa pencapaian. D. Pengaruh dari teman sebaya dalam memilih materi pembelajaran. Atau D. Imbalan finansial yang diberikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, silakan Bapak Ibu jawab. Dan jawaban yang tepat Bapak Ibu adalah B ya, dorongan untuk belajar karena kepentingan pribadi dan rasa pencapaian. Kata kunci di soal ini ada dalam kata intrinsik, adalah sama halnya dengan unsur internal ya. Kalau ya kita lihat yang ketiga ini, tiga-tiganya A, C, dan D ini adalah faktor ekstrinsik atau eksternal. Oke Bapak Ibu ya, itu untuk memahami sebuah soal kita harus melihat satu atau dua kata kunci yang ada dalam soal tersebut. Oke, demikian latihan di part yang pertama Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat. Kita ketemu di part yang kedua. Silahkan sekali lagi Bapak Ibu subscribe channel ini ya. Kita akan latihan bersama soal-soal latihan P3K di tahun 2024. Sekali lagi saya doakan semoga semua yang mengikuti tahun ini lulus dan mencapai apa yang dicita-citakan. Amin. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan jika bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.